Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 5 Ogodede. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Tadulako. Terima kasih. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan pembelajaran. Alangkah baiknya kita itu selalu berdoa, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Ya. Oleh karena itu, ketua kelasnya Multiana silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabitu billahi rabba. Nabitu billahi rabba. Nabi islami dina. Wabi islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Fatia, Alif Pak Guru. Multiana, Alif Pak Guru. Rangga, Sakit Pak Guru. sakit ya. Oke. Ermitasa, karena ada satu teman kita yang atas nama Rangga sedang sakit, jadi sebaiknya kita itu mendoakan dia agar diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul dan belajar bersama-sama dengan kita lagi. Ya, dengan berdoa minimal kita itu membaca Al-Fatihah ya. Membaca Al-Fatihah dimulai dalam hal kesehatan, jangan sampai seperti Rangga kan sudah sakit ya. Belajar harus tetap sehat. Oke. Nah, masih ingatkah kalian apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Oke, Ermitasa silakan. Kepangkatan. Oke, katanya Ermitasa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah perpangkatan. Nah, yang bagaimana yang kemarin perpangkatan? 2 pangkat 3. Oke, misalkan katanya Ermitasa adalah 2 pangkat 3. Yang bagaimana kalau 2 pangkat 3? Berarti 2 kali 2 kali 2. Karena pangkat 3 dong. Berarti 2-nya ada berapa kali? 3 kali. Ya kan? Maka hasilnya adalah Ermitasa silakan. A pangkat N A pangkat M per per B pangkat N B pangkat M sama dengan A pangkat N A pangkat M. Yona. Ayo, ada tidak yang lupa? Ada yang bagaimana yang benarnya? Ada tidak yang ingin mengoreksi? Bagaimana kemarin? Ada? Nah, ingat kalau ini sebenarnya agak keliru ya. Kalau A pangkat M, kalau kita pengen yang seperti ini, di sini juga A-nya itu pangkat M. Makanya kalau begini ingat kalau dibagi pangkatnya di apa kemarin? Di kurang kan kalian harus berbagi praktekan dia. Ya. Berarti sama saja dengan A pangkat N kurang N. Itu masih ada tidak lagi yang lain yang sudah kalian pelajari? Ada kemarin. Ya, yang pangkat 0 itu bagaimana kemarin? Masih ingat kah? Nah, siapa? Sana dia. A pangkat 0 A pangkat 0 sama dengan 1. 1. Oke, masih ada tidak lagi? Kita jabarkan semua nih apa yang telah kalian pelajari sifat-sifatnya kemarin. Oke, saya tuliskan nih misalkan kalian masih ingat atau enggak dengan ini? Misal A per B dipangkatkan M. Nah, ini sama dengan apa? Ingat kan? A sama dengan M. Nah, ada? A sebanyak M. Bagaimana kemarin bilang ini?
kita butuhkan sekali sifat-sifat dari perpangkatan. Jangan kalian lupa. Nah tadi ini sama saja sebenarnya dengan ada syaratnya. A itu tidak boleh. Apa syarat ini? Nol aja tidak boleh. Nah itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi dalam perpangkatan. Ya, masih ingat? Sudah paham ini? Nah, ini harus kalian ingat selalu yang masalah perpangkatan. Kenapa? Karena kita itu akan mempelajari akar. Ya, kita itu akan mempelajari akar. Nah, akar itu saling berkaitan dengan pangkat nantinya. Ya, saling berkaitan. Nanti kalian akan dengar. Kemudian, kenapa kita itu harus mempelajari akar? Kenapa harus mempelajari akar? Banyak manfaatnya. Salah satunya kita itu bisa menggunakannya untuk menghitung volume bangun ruang. Misalkan ini kalian punya tandon, misalkan ada tandon toh? Ada tandon, kalian tahu tandon tidak? Yang tempat air itu. Nah itu, kalian bisa tahu berapa banyaknya air di dalamnya itu. Itulah gunanya materi perpangkatan dengan akar salah satunya. Kalian bisa mengetahui pakai cara apa? Rumus bangun volumenya, bangun ruang volume. Tapi di situ ada materi perpangkatan juga. Makanya hari ini kita itu akan melakukan pembelajaran sama dengan seperti sebelumnya. Kita menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah. Berarti ada masalah yang saya berikan dan ada masalah yang kalian alami. Kalian harus bisa menyelesaikannya. Masalah yang bagaimana? Masalah yang ada dalam kehidupannya kalian nanti. Nah, nanti ada masalah yang akan saya berikan ya. Kemudian dalam pembelajaran ini kita juga ada pembelajaran berbentuk kelompok. Saya kayak kemarin ya, bentuk kelompok. Selain itu ada juga diskusi. Nah, kalian kan kelompok diskusi. Kemudian ada tanya jawab. Dan jangan lupa pastinya nanti ada yang presentasi. Ya itu nih. Tapi ingat kalau presentasi jangan takut untuk bertanya. Kalau misalkan jawaban temannya berbeda, tanya saja. Anda mau makan? Nggak mungkin dia mau makan. Nanti Pak Guru juga akan mengarahkan kalian. Kalau misalkan ada yang keliru, Pak Guru akan arahkan ke arah yang benar. Tujuannya kita. Nah, tujuan yang kita belajar hari ini itu apa? Ada di sini tujuannya, yaitu peserta didik atau kalian itu dapat menunjukkan dan dapat menjelaskan sifat-sifat perpangkatan dengan benar. Ada di situ saya tulis ya. Kemudian selain itu apa? Kalian juga dapat menyederhanakan bentuk-bentuk akar dengan benar juga. Ya, menyederhanakan. Kemudian yang terakhir apa lagi? Yaitu kalian dapat menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan dan akar dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah punya HP yang kemarin saya sudah berikan videonya, boleh nonton juga boleh. Yang video yang masalah kemarin. Ada masalah yang sudah saya berikan sebelumnya kan? Nah, selain itu di sini juga ada beberapa yang sudah saya cetak. Jadi misalkan kalau yang tidak bisa lihat dari video, boleh juga lihat dari sini. Nah ini, ya, saya bisa pisahkan juga. Ini untuk masalahnya boleh kalian amati secara langsung. Nah, tapi kalau misalkan ada yang mau lihat dari videonya, boleh juga. Nah ini kalian boleh buka dari HP. Ini saya buka juga videonya yang untuk kalian nonton. Kemudian, nah di sini ada sebuah kasus nih, semua video nih. Dia sedang menggerakkan. Ya, saya stop. Oke, ini Reni memiliki sebatang kayu kan? Memiliki sebatang kayu. Yang boleh juga kalian baca di situ. Yang panjangnya 180 cm. Jadi dia punya kayu 180 cm panjangnya. Ya, Reni ingin membuat model kubus. Nah, ingat kan model kubus yang gimana? Ingat ya? Ya. Nah, itu dia pengen membentuk kubus, ya. Kemudian dia pengen tahu berapa sih volumenya kubus itu jika semua kayunya itu habis. Nah ini yang perhatikan, ada kayu, nah ini ada kayu banyak 180, kemudian dipotong-potong membentuk sebuah kubus. Ya maka dia tanya berapa sih? Ya silakan kalian membentuk kelompok yang sudah saya tentukan kemarin. Jadi yang dirasa silakan di sini dan selesaikan. Nah seperti itu saya berikan dulu LKPD-nya. Nah ini silakan. Oke. Coba ingat dalam mengerjakan LKPD kalian harus tulis nama dulu ya. Kalau
Di situ ada soalnya, kalian kerjasama, ingat kerjasamanya dituntut. Mana? Kan tulis tetap tulis namanya, kalau rangga tidak ada tetap tulis rangga tidak hadir, tapi di sini dia tulis tidak hadir. Sakit gitu. Tetap ya. Jangan tidak ditulis namanya teman. Walaupun dia tidak hadir karena dia kelompoknya kalian, tetap tulis nama anggota kelompok. Nah, dikali dengan yang dibawanya dan akarnya. Jadi kan merasionalkan, itu namanya merasionalkan. Dikali dengan akar berapa kalau di sini? Nah, akarnya. Akar itu sebenarnya adalah misalkan akar pangkat 2 di sini ada A, itu namanya A pangkat 1/2. Nah, jadi dia dibagi 2 sebenarnya. Jadi ini berarti akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. Sudah, tinggal pisahkan, yang ada akar kita tulis akar, yang tidak ada sudah kita tulis langsung. Berarti itu adalah 3/5. Banyaknya rusuk. Nah, N itu ini banyaknya rusuk itu N. N-nya ada berapa itu? Itu kita kalau coba hitung sendiri, lihat dari sini. Di gambar. Nah, coba lihat ya kan? Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Toh? Baru yang di box tinggal lagi. 1, 2, 3, 4. Berapa? Yang di bawah lagi. Itu sendiri. Bisa tak? Nah, tinggal tulis. Jadi Pak Guru tanya di sini Pak Guru, kita 11. Betul begitu. Enggak, betul sudah. Nah, begitu caranya. Ngerti sudah kan? Paham tak? Ya, betul. Oh ya. Nah, itu betul juga. Ya, tinggal berarti di bawah sudah betul. Kurang apa di sini? D berarti. Di sini apa? A. D. Ya, betul. Gitu ya? Pak. Tambah 1 6 berarti 60. Berarti di sini berapa? 5. 5 12. Berarti 180 bagi 12 jawabannya adalah 15. Gitu. Nanti coba tinggal tulis tadi yang 15-nya berapa tadi, yang mana tadi? Nah, gitu. Ya, betul. Kalian perhatikan juga lagi di sini supaya kerjasama ya. Nah, berarti di sini ya S-nya yang 15%. Ini yang 15 kan S. Nah, berarti itu 15. Jadi volumenya apa? S-nya pangkat 3. Berarti ini harusnya berapa? Nah, berarti itu harusnya 15. Nah, betul. Iya, betul sekali. Kan 15 pangkat 3. Ya, betul sekali. Tadi kalian lihat. Walaupun sudah ada sebenarnya di sini, tapi kalian boleh lihat. Nah, rusuk itu namanya ini kan, kalian pelajari waktu di kelas 2 kan? Nah, ini ada berapa dia garisnya ini? Hitung. 1. Itu lagi lagi. Berapa? Ada berapa? 12. Berarti rusuknya itu ada 12. Gitu. Makanya nih saya berikan ilustrasi supaya kalian memahami kan yang bilang itu gerak-gerak. Gitu. Jadi berapa volumenya? Nah, itu yang kalian masalah seperti apa? Cek dulu semua jawabannya. Coba kali dulu, ayo sama kerjasama, harus kerjasama. Tidak boleh kerjasama dong. Ingat ada penilaian kerjasama. Ya, jadi kalau kalian tidak kerjasama, siapa yang tidak boleh kerjasama? Jadi nilai kerjasama sama-sama. Ini banyak dikerjasin. Presentasi itu jangan lupa. Assalamualaikum. Baru perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang terdiri atas misalkan 3 orang atas nama. Nah, boleh gitu, begitu caranya. Namanya dengan presentasi. Kalian juga harus siap-siap. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Ya, presentasi juga. Siap tidak? Ya. Oke, kelompok 1? Ya. Oke. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ingat, kelompok 2 perhatikan mereka mempresentasikan dan jangan lupa untuk bertanya kalau misalkan ada yang kalian tidak ketahui yang mereka presentasikan. Ya, boleh, silakan maju bertiga boleh. Silakan. Jangan dia.
dari berapa orang? Atas nama siapa semua? Atas nama Multiana, Katia, saya Nikasa. Dari mana? Walaupun tidak hadir, sakit kita doakan. Oke lanjut, silakan. Aduh. Iya. A per Siap-siap keluar bertanya. A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per A sama dengan A per B. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Nah, oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Kalau ada yang ingin bertanya, Oke, silakan Nadia. Berapa nilai F? Berapa? Nilai F. Nilai apa? Nilai F. Nilai yang mana? F atau V? F. Oh, kalau dia menanyakan kalian di yang di sini enggak apa-apa. Oh ini bapak. Yang di sini. Oh ya, boleh. Lakukan beda pangkat tiga. Nah, itu kita jawabannya mereka. Bagaimana? Sudah sama? Oke, katanya sudah. Tidak, kalau mereka bagaimana? Nah, karena jawabannya sudah sama, kita sudah sama apa gitu caranya. Oke, kita berikan aplaus dulu kembali kepada kelompok 1. Tidak ada lagi, oke, kita silakan kepada kelompok 1 duduk kembali ke tempatnya. Oke, kita berikan aplaus dulu duduk kembali. Nah, sekarang kita kembali kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Ya, nggak apa-apa. Kami terdiri dari kelompok kami terdiri atas nama Zuliandi, Nadia, Wahdana, Sandra. 10 km Rally ingin membuat model kubus dari kayu tersebut tanpa sisi berapa volume model kubus yang terbentuk. Jadi volume model kubus tersebut adalah 3.375 km pangkat 3 Kilometer? Oke. cm. Oke, kepada kelompok 2 kita berikan aplaus dulu sudah selesai mempresentasikan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1 ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau kalian bertanya langsung disuruh dulu orang itu sekali. Ada? Kalau mau silakan angkat tangan. Ada? Oke, silakan pada yang merasa. Berapa nilainya S? Berapa nilai S? Dari masalah berapa? Masalah 1 atau masalah 2? Hah? Dari masalah 2 katanya berapa nilai dari S-nya? Tuh. Kalau teman kelompoknya juga boleh menjawab ya. Kalau ingin menjawab, membantu temannya menjawab, silakan bertanya. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada berapa yang harus kalian perhatikan. Ingat tadi itu ada cara membaca. Nah, jangan tulisannya CM pangkat 3. Kalian baca dari kilometer pangkat 3. Ya, hati-hati. Ini CM itu artinya apa? Berarti kalau pangkat 3 berarti bisa hati-hati cara membaca. Diperhatikan ya. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, dari kegiatannya kita hari ini, ada tidak yang pengen memberikan pertanyaan lagi atau ada Pak Guru saya masih mengganjal ini Pak Guru kenapa bisa begini? Nah, boleh. Silakan ada yang ingin memberikan tanggapannya kenapa bisa atau ada mau masuk kritikan, boleh silakan. Ada? Oke, ada yang ingin memberikan tanggapannya atau pertanyaannya? Oke, Wardana silakan. Kenapa bisa yang tambah dikali dengan yang kurang? Oke, kenapa bisa Dan yang tambah tambah dikali dengan kurang? Kenapa bukan dengan tambah toh? Nah, betul sekali pertanyaan Wadah. Ada tidak yang menjawab? Ya, ada tidak yang menjawab? Kenapa bisa
tiap tambah harus dikali dengan yang kurang. Kenapa? Saya perlu perlihatkan. Contoh tadi ya, misalkan 2/1, 2/3 tambah akar 2 harus dikalikan dengan apa tadi? Kurang toh? Kenapa harus dikali 3? 3 kurang akar 2/3 kurang akar 2. Kenapa harus dikali dengan kurang? Kenapa bukan tambah saja? Nah, di sini jawabannya. Pak Guru jelaskan, coba perhatikan. Wahdana yang bertanya, nah, gini perhatikan. Kenapa kita itu harus kali dengan kurang? Kan kita itu ingin merasionalkan. Merasionalkan itu artinya supaya di penyebutnya itu tidak ada akar. Tidak ada akar lagi di penyebutnya. Bagaimana caranya? Dikali. Kalau kita kali dengan tambah, bisa kita perlihatkan ya. 2/3 tambah akar 2 dikali dengan 3 tambah akar 2/3 tambah akar 2. Coba kita kali. Apakah dia hilang akarnya atau tidak? Coba kita kali. 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali akar 2 itu adalah 3 akar 2. Ya? Akar 2 kali 3 itu juga 3 akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Masih ada akar di penyebutnya. Nah, kan kita mau merasionalkan, masa masih ada akar? Makanya itu harus dikali dengan kurang atau lawannya supaya hilang akarnya. Nah, kayak tadi kalian praktekkan sudah. Coba 3 kali 3 berapa? 9. Nah, 9. Kemudian 3 kali negatif akar 2. Berarti negatif 3 akar 2. Masih ada, tapi tunggu ya. Dan di sini nggak akan lihat nampaknya. Akar 2 kali 3 berarti tambah 3 kali akar 2. Kemudian akar 2 kali negatif akar 2 itu adalah dikurang 2. Nah, coba lihat, ini kurang, ini tambah kan dari 0 ini kan? Nah, makanya jadi sisa 9 dikurang 2. Nah, jadi hilang akarnya. Itulah yang dinamakan dengan merasionalkan supaya penyebutnya tidak ada akar. Begitu juga. Makanya ini tidak boleh kita kali dengan tambah juga yang sama. Nah, itu jawabannya. Paham, Wahdana? Oke, yang lain kita sudah paham? Terima kasih, kita berikan aplaus dulu kepada. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai nih melakukan diskusi, sudah ada juga yang mengkritik, memberikan pendapat. Nah, sekarang satu permintaan terakhir saya nih. Permintaan terakhir, tapi belum mau apa-apa ya. Oke, sekarang kalian ada tidak yang ingin memberikan suatu pernyataan atau kesimpulan yang kita hari ini dari apa yang telah kalian pelajari? Ada? Dari apa yang telah kalian pelajari? Memahami akar-akar. Oke, satu katanya Nadia, kita hari ini sudah memahami masalah akar. Nah, ada lagi tidak yang lain? Masih ada? Kita juga sudah memahami apa? Yang baru-baru? Mau apa? Merasionalkan. Nah, itu betul sekali apa yang dikasih? Merasionalkan akar. Nah, siapa kita lagi? Ada tidak lagi? Kesimpulannya, atau cuma itu saja? Kita sudah melakukan. Ingat tadi di tujuan pembelajarannya kita tadi itu kalian bisa menunjukkan atau menjelaskan sifat-sifat dari akar. Nah, tadi kita sudah menjelaskan nih, ada yang pakai sifat-sifatnya tadi, ada yang sudah merasionalkan, ada juga yang mencari volume bangun ruang. Nah, tadi kan sudah praktekkan, itu yang akan sudah kalian sudah capai. Kemudian kalian sudah menyederhanakan dengan cara apa? Kalian sudah membentuk ini, misalkan ini selain merasionalkan, kalian sudah menyederhanakan tadi di LKPD. Itulah yang harusnya kita sudah pelajari berdasarkan. Oke, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk LKPD-nya yang sudah kalian kerja secara berkelompok. Silahkan. Kalian sudah selesai melakukan diskusi, kita juga sudah selesai presentasi. Nah, sekarang kita adakan soal tulis. Oke, masih ada waktu, silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, ini silahkan kalian kerjakan. Setiap orang ada bagian 2 lembar ya. Sudah ada tempat menulis jawabannya. Silakan.
saya bagikan dulu. Ingat, jangan lupa tulis nama ya, tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Oke, silakan lanjutkan. Ingat, waktu tinggal sedikit lagi. Silakan kalian kerjakan. Yuk, silakan. Waktu sudah habis, silakan dikumpulkan. Satu ya, dilipat yang satunya lipat, yang satunya lipat. Yang bagian duanya lipat ke supaya tidak tertukar. Oke. Kalian sudah selesai mengerjakan, kalian sudah selesai juga kita melakukan evaluasi. Nah, ingat di pertemuan selanjutnya kita masih materi pada akad dan kita masuk ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi boleh kalian itu cari materi, boleh cari di internet, boleh pakai ke perpus cari di buku, kan ada di buku perpus ya. Boleh juga cari sumber lain, banyak kok caranya. Pas kalian ke dermaga misalkan kalian cari di internet, itu boleh sekali, silakan. Ya, tidak ada yang larang kalau kalian mau misalkan ke dermaga pas cari jaringan ya, boleh cari materi itu ya. Nanti oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya